Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini pembangunan NCSCD ataupun National Capital Integrated Coastal Development dalam kurung tanggul laut, teman-teman. Di Jakarta itu ada 3 persoalan utama banjir yang sering dialami masyarakat di Jakarta, yaitu yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah banjir rob. Dan ketiga hal tersebut sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah kita melalui kerjasama antara PUPR dan SDA DKI Jakarta. Untuk banjir kiriman itu sudah diantisipasi melalui pembangunan bendungan Ciawi Sukamahi. Itu merupakan proyek nasional, teman-teman, dan itu sudah selesai dikerjakan dan sudah diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Dan untuk hujan lokal ataupun banjir di tengah itu diantisipasi dengan proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi yang masuk mega proyeknya SDA DKI Jakarta ataupun proyek daerah ya, proyek DKI Jakarta. Dan di situ juga ada sodetan Kali Ciliwung untuk memindahkan aliran air sebesar 10% menuju ke banjir kanal timur yang nantinya akan bermuara di Marunda. Dan untuk di hilirnya ataupun di banjirobnya itu diantisipasi dengan pembuatan rumah pompa Sentiong yang hingga saat ini terus dilakukan, dan pembangunan NCSCD itu sendiri, teman-teman, ataupun tanggul laut. NCSCD ini merupakan proyek strategi nasional yang membangun tanggul pantai di sepanjang garis pantai Jakarta, teman-teman, yang menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta. Rencananya sepanjang garis pantai utara Jakarta ini ataupun barat Jakarta akan dilakukan tanggul laut ya. Dan nantinya sepanjang 46 km, itu 46 km sekian ya teman-teman, itu akan dibuatkan tanggul laut ataupun tanggul pantai. Dan hingga saat ini baru 13 km yang berhasil dilaksanakan ya dari tahun 2017. Dan ini sebenarnya adalah rekomendasi dari si mantan penjajah Indonesia, yaitu negara Belanda, yang menyarankan Indonesia sesegera mungkin dibuatkan tanggul ya, karena negara Belanda juga itu mirip-mirip seperti negara Indonesia, dan mereka berhasil menanggul pantai ataupun laut mereka sehingga tidak masuk ke pemukiman masyarakat di sana. Oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan yes, ini adalah mobil kapal tongkang ya, dan di atas ini ada beberapa alat berat seperti inner boring system ataupun crane yang untuk mengebor ya, dan ada crane sendirian di belakang itu yang berwarna orange untuk mengangkat silinder beton. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau ketahui ciri khas mega proyek NCSCD itu, tanggulnya itu bukan berbentuk seat pile beton ya, yang pada umumnya ditancap di sungai-sungai di Jakarta. Tetapi kalau NCSCD itu menggunakan silinder beton seperti di depan kita ini. Ini ciri khas tertentu ini, teman-teman. Dan silinder betonnya itu di tengah-tengahnya itu dikasih semacam pipa besi kecil ya untuk menahan rembesan air pastinya. Dan hingga saat ini sudah masuk ke tahap balok camping bib ataupun pengikat silinder beton yang ada di sini, yang berfungsi untuk mengkuatkan agar tidak terjadi pergeseran ataupun perpindahan ketika ada air pasang ataupun air sungai di sini yang cukup kencang pastinya. Dan saat ini posisi kita ada di Cengkareng Drain ya teman-teman.
Di Jakarta itu ada 13 sungai, 8 pintu air, dan 4 kanal buatan. 4 kanal buatan itu ada Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, Cengkareng Drain, dan Cakung Drain. Dan saat ini sedang dilakukan penanggulan di Cengkareng Drain yang kita lihat bersama-sama. Ini progresnya sangat bagus sekali dan pengerjaannya sangat berkualitas, teman-teman. Kalau kita lihat NCSCD ini, teman-teman, terbagi atas 3 tahap ya. Tahap pertama adalah tanggul pesisir pantai yang ada di depan kita saat ini, yang sedang dilakukan oleh teman-teman proyek. Yang kedua adalah tanggul laut, yaitu nanti berbentuk seperti kepakan sayap Garuda. Dengar-dengar kepakan sayap Garuda ini seperti jargonnya seseorang ya. Terus paket yang ketiga ini saya agak lupa, teman-teman, maaf. Jadi nanti ada 3 tahap pembangunan ini setahu saya, dan itu semua masuk ke NCSCD ya. Dan untuk tupoksinya Pemprov DKI Jakarta ini ada 6 ya, teman-teman, yaitu Kali Blencong, yang kedua Sunda Kelapa di Ancol Barat ya, terus di Muara Angke, yang keempat itu ada Nizam Zahman Timur, yang kelima ada Pantai Mutiara, dan yang keenam adalah Kamal Muara. Dan itu sebagian sudah dikerjakan, teman-teman, kurang lebih sepanjang 12 km itu sebagian sudah dikerjakan, dan itu kerjasama juga oleh pemerintah pusat ataupun PU ya, PUPR. Dan semua itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir di rakyatnya untuk mencarikan solusi terbaik dalam penanganan banjir di Jakarta. Dan ini adalah view di ketinggian sekitar 150 meter, dan di sini rumah-rumahnya sangat tertata rapi. Cuma memang dekat laut ya, teman-teman, jadi memang harus ada penanganan khusus agar tidak tenggelam ini rumah-rumah saudara kita di pesisir utara Jakarta. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pembangunan di negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian ya, teman-teman, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa, teman-teman, jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.